Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dalam acara Sarapan Rohani Pagi GNH Abian Base, hari Selasa 30 April 2024. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, sebelum kita akan memulai hari-hari kita, kegiatan kita pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas kasih-Mu, atas kuasa-Mu, atas perlindungan-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Engkau telah menyelimuti kami dalam tidur kami malam tadi Tuhan, dan pagi ini Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan kami segar dan sehat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai kegiatan kami, aktivitas kami ya Tuhan. Tetapi sebelum kami memulainya, kami ingin mendasari segala aktivitas kami dengan firman-Mu Tuhan. Untuk itu kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kekuatan dan menjadi landasan bagi kami untuk kami dapat bekerja dan berusaha Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah permohonan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari ayat nas, dua ayat nas, yaitu Mazmur 25 ayat yang ke-6 dan Titus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Mazmur 25 ayat ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Titus 3 ayatnya ke-4 sampai dengan ke-5. Ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, dan oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, firman Tuhan pada malam hari ini, renungan kita pada malam hari ini diberi tema Sang Sumber Kasih. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih ingat atau tidak asing lagi dengan tokoh bangsa kita yang mengatakan sabar itu enggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti enggak sabar. Itu pernah diucapkan oleh Bapak Presiden keempat kita, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, jika mengikuti arti dari kata sabar menurut Gus Dur, maka sudah berapa kali kita sebagai manusia gagal dalam bersabar. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-6, pemazmur sadar bahwa dirinya sungguh bercela karena dosa yang dilakukannya. Oleh sebab itu, pemazmur berdoa dengan sungguh-sungguh memohon belas kasihan dan pengampunan Allah. Dalam permohonannya, pemazmur mengatakan bahwa rahmat dan kasih setia Tuhan sudah ada sejak dahulu kala. Dengan kata lain, pemazmur menerangkan bahwa kesabaran Tuhan sudah sangat teruji dan kasih-Nya tak terelakkan, tak terselami oleh pikiran manusia. Bapak Ibu, kasih setia dan rahmat Tuhan itu sudah tidak diragukan lagi. Sudah dari sejak purbakala, Tuhan sangat mengasihi dan memberkati kita. Tetapi apakah kita sudah mengasihi Allah? Nah, itu pertanyaan yang buat kita semua. Sementara itu surat Titus 3 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5 menyatakan bahwa Kristus sudah membebaskan orang-orang percaya dari segala dosa. Selanjutnya setiap orang percaya itu bertumbuh dari kehidupan baru dalam Kristus dan menghasilkan perbuatan baik. Pertanyaannya, sebagai orang percaya, sudahkah kita menyadari
bahwa kita mampu mengasihi orang lain karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita, karena Allah yang hadir dengan kesabarannya yang begitu luar biasa dan sudah teruji dengan kasih-Nya yang tak terselami. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita, sudahkah kita bisa bersabar? Sudahkah kita bisa mengasihi seperti apa yang Tuhan telah lakukan buat kita? Segala sesuatu yang kita lakukan baik, segala sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, apakah itu semuanya sudah sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan? Apa hanya sekedar pura-pura? Nah, Bapak Ibu, kasih setia Tuhan di sini sungguh sangat teruji. Dia sungguh mengasihi kita, sungguh menyayangi kita, sekalipun kita sering sekali berbuat yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi Allah sungguh mengasihi kita ketika kita mau datang, mau mengakui, seperti pemazmur bilang, dia sadar dan mengakui bahwa dia itu adalah orang yang sangat tercela. Makanya dia memohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan kepada Tuhan. Apakah kita sadar kalau kita ini adalah orang yang tercela dan orang yang berdosa? Dan apakah kita mau memohon belas kasihan Tuhan, mau bertobat untuk kembali ke jalan Tuhan? Kalau memang kita mau, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, lakukanlah dengan jujur apa yang menjadi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, hanya Allah yang menjadi sang sumber kasih, sehingga kita meniru langkah kasih-Nya, tidak berharap mendapatkan upah atau tidak berharap mendapatkan pujian, karena apa yang kita lakukan jauh daripada apa yang Tuhan telah lakukan buat kita. Kejujuran ataupun mungkin kasih yang kita berikan kepada orang lain tidak sebanding dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita yang sungguh luar biasa. Hanya Allah yang menjadi sumber kasih, sehingga ketika kita belajar untuk bersabar, tidak perlu ada orang yang tahu dan mengakui bahwa kita sedang belajar bersabar. Bapak Ibu, kadangkala kita tidak mampu bersabar, Bapak Ibu. Sedikit sekali atau mungkin menunggu terlalu lama, kita sudah membosankan, kita sudah kecewa ataupun menggerutu. Tetapi Allah sungguh luar biasa, yang senantiasa menunggu kita untuk datang kembali. Bagi orang-orang yang telah jatuh dalam dosa, Allah sungguh sangat sabar untuk menunggu mereka mau kembali. Jika mereka mau kembali, Allah sangat senang dan Allah akan mengasihi mereka luar biasa. Hanya Allah yang menjadi sumber kasih, sehingga ketika kita bermurah hati dan berbagi kepada orang lain, kita sadar bahwa kita tak lebih dari perpanjangan tangan Tuhan, sehingga kita tidak perlu menuntut apa-apa dari orang yang pernah menerima kebaikan kita. Bayangkan Bapak Ibu, kita memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita hanya memberikan sedikit kepada orang lain, tetapi Tuhan sudah memberikan yang luar biasa kepada kita. Kadangkala kita memberikan kepada orang lain apa yang menjadi kelebihan bagi kita. Kita menuntut sesuatu, menuntut mungkin mengatakan, saya sudah memberikan dia. Jangankan untuk membalas berterima kasih, mengucapkan terima kasih saja dia tidak ada. Itukah yang kita harapkan, pujian atau timbal balik dari orang yang telah kita kasih itu? Bukankah Allah sudah mengasihi kita, memberikan kita hal yang luar biasa bagi kita ketika kita tidak mampu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Tetapi Tuhan sungguh mengasihi kita. Bapak Ibu, begitu banyak dan tak terhitung bukti Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berhenti menghitung-hitung kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Biarlah Allah dan hanya Allah yang menjadi sumber kasih
dan marilah kita mewartakannya melalui sikap perkataan yang benar ketika kita mengasihi Allah. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi atau kita memberi atau kita menghormati orang lain, bukan berarti karena kita orang yang luar biasa, tetapi ingatlah karena kita orang yang sudah dikasihani, sudah diberi, dan sudah diselamatkan. Memberi itu adalah tugas dan kewajiban kita, mengasihi itu adalah tugas dan kewajiban kita. Dan begitulah kita seharusnya menjadi anak-anak Tuhan, bahwa kita harus senantiasa dapat mengasihi dan memberi untuk orang lain. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita akan menutup renungan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau begitu besar mengasihi kami, Engkau begitu besar memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas berkat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa dapat memberi dengan sepenuh hati bagi orang lain, tanpa menghitung-hitung kebaikan yang telah kami perbuat Tuhan. Tetapi ajarilah kami untuk menjadi pelayan-pelayan berkat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang Kudus yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Shalom.